Hai guys, kali ini saya akan membagikan video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah media dan teknik pendidikan dengan tema cara belajar efektif dengan dosen pengampu Ibu Susilawati MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putih Hatun Karomah, Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan uraian materi yang akan saya bahas yaitu belajar dan prinsip belajar. Oke, selanjutnya kita akan membahas gimana sih caranya belajar yang efektif. Sebelum kita mengetahui caranya belajar efektif, kita perlu mengetahui apa itu belajar. Belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan lain-lain kemampuan. Dari definisi tersebut, dapat kita garis bawahi adalah bahwa peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seseorang diperlihatkan dalam bentuk bertambahnya kualitas dan kuantitas kemampuan orang itu dalam berbagai bidang. Jika di dalam suatu proses belajar, seseorang tidak mendapatkan suatu peningkatan kualitas dan kuantitas kemampuan, dapat dikatakan orang tersebut sebenarnya belum mengalami proses belajar, atau dengan kata lain, ia mengalami kegagalan di dalam proses belajar. Oke, selanjutnya, gimana cara belajar efektif? Proses belajar dapat kita perinci di dalam beberapa prinsip dasar. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, kita akan dapat memilih arah dan pedoman yang jelas di dalam belajar. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip belajar itu, kita akan menemukan metode belajar yang efektif. Jadi, di sini apa saja sih prinsip-prinsip belajar itu? Yang pertama, belajar harus berorientasi pada tujuan yang jelas. Dengan menetapkan suatu tujuan yang jelas, setiap orang akan dapat menentukan arah dan juga tahap-tahap belajar yang harus dilalui dalam mencapai tujuan belajar tersebut. Selain itu, dengan adanya tujuan belajar yang jelas, keberhasilan belajar seseorang dapat dilihat dari sejauh mana ia mampu mencapai tujuan belajarnya itu. Yang kedua, proses belajar akan terjadi bila seseorang dihadapkan pada situasi problematis. Sesuatu yang bersifat problematis atau mengandung masalah dengan tingkat kesulitan tertentu akan merangsang seseorang untuk berpikir dalam memecahkannya. Semakin kuat problem atau masalah yang dihadapi seseorang, akan semakin keras orang tersebut berpikir untuk memecahkannya. Yang ketiga, belajar dengan pengertian akan lebih bermakna daripada belajar dengan hafalan. Belajar dengan pengertian lebih memungkinkan seseorang untuk lebih berhasil dalam menerapkan dan mengembangkan segala hal yang sudah dipelajari dan dimengertinya. Sebaliknya, belajar dengan hafalan mungkin hasilnya hanya tampak dalam bentuk kemampuan mengingat pelajaran itu saja. Walaupun umpamanya pelajaran yang dihafalkannya itu berjumlah sangat banyak, ia akan kurang bisa menerapkan dan mengembangkannya menjadi suatu pemikiran baru yang lebih bermanfaat. Yang keempat, belajar merupakan proses yang kontinu. Di dalam definisi belajar, kita telah mengetahui bahwa belajar merupakan suatu proses yang tentu saja memerlukan waktu. Kita pun menyadari bahwa pikiran manusia memiliki keterbatasan dalam menyerap ilmu dalam jumlah banyak sekaligus. Karena itu, belajar harus dilakukan secara kontinu di dalam jadwal waktu tertentu dengan jumlah materi yang sesuai dengan kemampuan kita. Yang kelima, belajar memerlukan kemauan yang kuat. Sebagaimana kita ketahui bahwa keberhasilan dalam bidang apapun memerlukan kemauan yang kuat. Hal yang sering menjadi masalah adalah bagaimana membuat kemampuan belajar itu kuat dan stabil. Bukankah kemampuan belajar seseorang itu seringkali menjadi semakin lemah dan membuat ia malas belajar? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus kembali pada prinsip belajar yang pertama, yaitu belajar harus mempunyai tujuan yang jelas. Untuk memiliki kemauan belajar yang kuat,
Yang terutama harus kita lakukan adalah menetapkan tujuan yang jelas sebelum memilih bidang studi tertentu untuk dipelajari. Tujuan yang jelas dan benar-benar diingini seseorang akan menyebabkan orang tersebut selalu berusaha untuk belajar dengan rajin agar apa yang menjadi tujuannya itu tercapai. Prinsip-prinsip belajar yang selanjutnya yaitu keberhasilan belajar ditentukan oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi atau menentukan keberhasilan belajar itu banyak. Ada kalanya juga individu yang satu memerlukan faktor yang berbeda daripada individu lain di dalam mencapai keberhasilan belajar. Secara garis besar, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar itu dapat kita bagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang terdapat di dalam diri individu itu sendiri, seperti kesehatan jasmani, rohani, kecerdasan, daya ingat, kemauan, dan bakat. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang terdapat di luar diri individu itu tersendiri, seperti keadaan lingkungan rumah, sekolah, masyarakat, dan sesuatu yang berhubungan dengan semua lingkungan tersebut. Yang ketujuh yaitu belajar secara keseluruhan akan lebih berhasil daripada belajar secara terbagi-bagi. Jika kita belajar secara keseluruhan, kita akan dapat melihat dan mengerti dengan jelas bagaimana unsur-unsur yang merupakan bagian dari keseluruhan itu berhubungan membentuk suatu keseluruhan atau kebulatan. Cara belajar ini akan memungkinkan seseorang untuk dapat mengerti supaya pelajaran dengan lebih cepat dan mudah. Yang kedelapan, proses belajar memerlukan metode yang tepat. Ada kalanya seorang siswa atau mahasiswa mengalami kesulitan walaupun ia telah mengerahkan keseluruhan tenaga dan pikiran untuk belajar. Pemahaman yang didapatkannya tetap saja sedikit sekali. Jelaslah bahwa di dalam hal ini tetap terjadi ketidakseimbangan antara tenaga dan pikiran yang telah dikerahkan untuk belajar dengan hasil belajar yang didapat. Karena itu, proses belajar memerlukan metode yang tepat agar masalah tersebut dapat dihindari. Yang kedelapan, belajar memerlukan adanya kesesuaian antara guru dan murid. Kesesuaian antara guru dan murid kenyataannya memang sangat mempengaruhi seorang murid dalam menyenangi suatu pelajaran. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi motivasi murid untuk belajar. Karena itu, guru yang baik tentunya akan selalu berusaha untuk menerapkan metode pengajaran yang benar-benar sesuai dengan kemampuan murid-muridnya. Dan yang terakhir, belajar memerlukan kemampuan dalam menangkap intisari pelajaran itu sendiri. Kemampuan menangkap intisari pelajaran sangat perlu dimiliki siswa atau mahasiswa. Dengan cara ini, siswa atau mahasiswa akan dapat membuat sesuatu ringkasan atau intisari dari semua mata pelajaran yang dipelajarinya. Jadi kesimpulannya, kita harus melakukan semua prinsip-prinsip belajar tersebut agar kita di kedepannya menemukan metode yang tepat untuk belajar yang efektif. Sekian dari saya. Thanks for watching. See you.